Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-19. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu menonton, selalu nge-like, dan selalu membagikan channel Insan Dongeng ini kepada orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Yusuf, engkau harus menolong saya melepaskan diri dari penyakit ini, sebab saya masih hendak hidup. Belumlah sampai hati saya bercerai dengan segala kepermaian hidup di dunia ini. Belumlah sampai hati saya hendak meninggalkan engkau, kekasihku. Engkau tiada tahu berapa besar cinta saya kepadamu. Engkau harus menolong adikmu yang malang ini. Engkau tiada boleh membiarkan saya serupa ini. Wahai nasib, kadang-kadang terasa kepada saya, laksana diri saya sebagai orang yang lemah, berkayuh, melawan arus yang kuat. Tetapi saya akan berkayuh sampai habis tenaga saya. Dan engkau harus membantu. Masih dapatkah kita mengecap penghidupan yang seperti kita cita-citakan? Apabila-kah? Ngeri kadang-kadang hatiku memikirkan sekaliannya. Dalam menulis, menurutkan pikirannya yang tiada berketentuan itu. Maria tiada dapat menahan hatinya lagi. Dengan tiada diketahuinya, air matanya jatuh mengalir pada pipinya dan menitik ke atas kertas. Pandangannya mengabur dan lemahlah rasa seluruh badannya terseduh-seduh di atas tempat tidurnya. Tiada tahu berapa lamanya ia terhenti berpikir, dihanyutkannya keibaan hatinya yang tiada terkata-kata. Tiba-tiba bahunya dipegang oleh dua buah tangan yang halus, diangkatnya matanya dan nampak kepadanya juru rawat yang rupanya datang diam-diam. Maria, mengapa engkau menangis? Mengapa? Ah, jangan engkau turutkan hatimu. Engkau mesti girang, selalu girang, supaya lekas sembuh. Ayo duduk. Mari kita bermain dam berdua. Badanmu cuma sedikit benar lebih panas dari biasa. Engkau disuruh tinggal, sebab kami takut engkau kelak akan panas lagi. Besok engkau tentu akan boleh berjalan. Amat girang bunyi perkataan juru rawat itu membangkitkan kegembiraan. Malu Maria tertangkap sedang menangis demikian, segera dihapusnya air matanya dan dicobanya tersenyum melihat juru rawat yang sangat baik hati dan peramah terhadap kepadanya itu. Sejak ia di rumah sakit, juru rawat itulah yang selalu menghiburkan hatinya. Boleh dikatakan tiap-tiap hari ia datang bercakap-cakap dengan Maria dan ada-ada saja akalnya untuk menggirangkan hatinya. Sebab Maria sejak dari semula tibanya di rumah sakit itu sangat menarik hatinya, lain dari orang sakit yang lain. Maria amat terbuka hatinya dan segala sesuatu diceritakannya kepada juru rawat itu, sebagai kanak-kanak yang menceritakan tentang hal dirinya. Ajakan main dam itu tiada tertolak oleh Maria dan seraya menganggukkan kepalanya. Bangunlah ia dari tempat tidurnya. Juru rawat segera mengambil papan dam, sedang Maria lekas-lekas menyimpan kertas dan tinta dari atas meja. Melihat Maria menyimpan kertas yang sudah tertulis itu, berkatalah perempuan yang baik itu mengganggu gadis itu. Tentu surat kepada dia. Maria tersenyum tiada menjawab, seraya duduk pada meja menghadapi papan dam. Tetapi sebelum mulai, juru rawat itu berkata juga lagi, kalau menulis surat kepada dia, mengapa pulakah menangis? Engkau mesti girang, selalu girang. 2 minggu lagi akan mulai libur Desember. Tentu dia akan datang kemari, benar atau tidak? Maka mulailah mereka bermain dam sambil tiada berhenti bersendak gurau. Oleh pandainya juru rawat itu melayaninya, terlupalah Maria akan segala yang menyedihkan hatinya, dan tiadalah terasa kepadanya waktu berjalan hingga segala orang kembali pula dari melancong, dan di dalam ruang tempat Maria itu ramai kembali.
Pada petang Sabtu, Tuti duduk di sudut wagon kelas 3 kereta api pukul 2 dari Bandung menuju ke Cianjur. Tiada banyak orang yang bersama-sama dengan dia ketika itu. 2 orang suami istri yang membawa 4 orang anak. Yang tua sekali, perempuan 10 tahun, tiada berhenti-henti bergurau dan bermain-main melengahkan adik-adiknya. Di tengah-tengah tempat duduk yang panjang itu duduk 2 orang Tionghoa sibuk bercakap-cakap tentang hal padi dan penggilingan. Rupa-rupanya orang yang bersangkut paut dengan perdagangan padi. Di sudut di hadapan Tuti diam bersandar seorang gadis muda berpakaian pandu 8-9 tahun usianya. Ketika kereta api berangkat, Tuti tiadalah berapa mengacuhkan orang-orang yang sama-sama duduk dengan dia. Hatinya masih penuh oleh Kongres Putri Sedar yang baru ditinggalkannya. Selalu tiap-tiap tahun, kongres tahunan perkumpulannya itu ialah puncak kegirangan hidup Tuti. Nikmat terasa kepadanya, jiwanya terkembang sepenuh-penuhnya. Bertemu kembali dengan teman-teman dari segala pojok kepulauan ini, bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan mereka menyegarkan hati dan pikirannya. Percakapan serta perdebatan dalam rapat tertutup dan terbuka senantiasa membangkitkan kegembiraannya dan menambah gelisahnya bekerja dan berjuang. Hidup semangatnya waktu mengadu pikiran dan alasan mencari kesetimbangan di tengah-tengah pertempuran berbagai-bagai aliran. Dalam segala pertukaran pikiran dan perdebatan, ia selalu menjadi tukang cambuk segala kekolotan yang bersembunyi di balik tirai modern. Tiada dapat ia menahan hatinya apabila terbukti kepadanya bahwa di antara teman sejawatnya yang sedekat-dekatnya, kemodernan itu hanyalah kulit belaka, tempat bersembunyi berbagai-bagai pikiran dan perasaan yang lama, yang tiada sesuai lagi dengan semangat baru. Sekali-kali ada juga kecewa hatinya menginsafkan betapa lambatnya berubah pekerti kaum perempuan yang dipimpinnya, dan betapa kuatnya berurat berakar berbagai-bagai adat dan kebiasaan yang turun-temurun. Sampai sekarang masih dapat dihitung berapa jumlahnya perempuan yang sesungguhnya bebas berdiri sendiri, memakai pikiran dan timbangannya sendiri, yang berani menanggung jawab akan segala perbuatannya. Tetapi sebagai orang yang gembira berjuang, perasaan kecewa itu di dalam kalbunya menjelma menjadi pendorong baginya untuk lebih kuat berusaha dan bekerja. Baru benar ia tadi berpidato tentang pekerjaan perempuan baru dalam masyarakat. Diakuinya bahwa ada bedanya antara sifat-sifat rohani dan jasmani laki-laki dan perempuan. Tetapi di sisi itu terutama sekali ditunjukkannya bahwa lain daripada perbedaan itu amat banyak persamaan. Hingga sekarang orang terlampau banyak mengingat perbedaan sifat itu, dan berdasarkan itu kepada perempuan diberikan orang pekerjaan yang sangat kecil lingkungannya, yaitu pekerjaan menyelenggarakan rumah dan mendidik anak. Dalam lingkungan pekerjaan yang demikian, perempuan mesti tiada boleh tidak menjadi bergantung kepada laki-laki. Kepada jiwanya tiada diberi kesempatan untuk tumbuh dengan sempurna. Puncak kecerdasan dan kemajuan yang boleh dicapai oleh perempuan telah diwatasi. Oleh itulah maka berabad-abad perempuan takluk kepada laki-laki, dalam segala hal ia bergantung. Dan kecakapan perempuan yang tiada pernah diasah, tiada pernah diberi kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh itu, menjadi kerdil dan tiada berdaya. Itulah sebabnya maka Putri Sedar berjuang merebut kesempatan yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mengembangkan segala sifat dan segala kecakapan yang dikaruniakan oleh alam kepadanya, yang sebaik-baiknya untuk tumbuh itu menjadi kerdil dan tiada berdaya, pekerjaan laki-laki yang dapat dilakukan oleh perempuan. Dalam dunia pengetahuan, teknik, perdagangan, perempuan harus mengembangkan segala kecakapannya dan kesanggupannya. Kepada perempuan baru harus diberi gelanggang yang lebih lebar dari lingkungan rumah dan kerabatnya saja. Cap kurang harga, cap mempunyai kecakapan yang terbatas, lebih terbatas dari laki-laki, harus dilenyapkan daripadanya. Hal ini bukan sekali-kali berarti bahwa perempuan akan melepaskan segala pekerjaan yang sudah ditunjukkan
oleh alam kepadanya. Jauh sekali-kali hal itu hanya akan berarti bahwa lain daripada pekerjaan yang telah selaras dengan kodratnya, kepadanya akan diberikan pula kemungkinan mengembangkan rohani jasmaninya sesempurna-sempurnanya. Sedang kereta api berjalan, Tuti terus melamun tentang cita-citanya, tentang perkumpulannya, tentang kongres tahunan yang baru ditinggalkannya. Sebenarnya belum puas lagi ia bersua dengan teman-temannya, dan bukan main ingin hatinya menanti kongres itu sampai habis. Tetapi tidak, liburnya tinggal hanya seminggu lagi, dan yang seminggu itu hendak dipakainya untuk menggirangkan hati Maria adiknya. Demikianlah setelah habis pidatonya pada rapat terbuka tadi, terus ia pulang ke rumah Rukamah, tempat ia menumpang, akan mengambil pakaian, dan dari sana terus sekali ia pergi ke stasiun. Beberapa lamanya dibuai oleh kenang-kenangan akan kongres, maka teringat pula ia akan Maria. Betapakah keadaan adiknya itu sekarang? Telah hampir sebulan ia tiada bersua dengan dia sejak ia dengan Yusuf terakhir pada hari Minggu pergi ke Pacet. Sesungguhnya terasa benar kepadanya kesepian sejak ditinggalkan adiknya itu. Ayahnya selalu kelihatan kepadanya berdiam diri. Rupanya benar-benar kesedihan orang tua itu memikirkan Maria. Salah Maria pula, kata dalam hatinya. Surat-surat Maria selalu bersedih, selalu mengeluh kesepian dan rindu hendak pulang. Bagaimanakah orang tua itu tiada terharu hatinya? Tetapi sesudah itu bertanya pula ia kepada dirinya sendiri, mungkinkah penyakit Maria bertambah larat? Bapaknya yang pulang dari Pacet sebelum ia berangkat mengunjungi kongres di Bandung mengatakan bahwa sakit Maria masih seperti biasa juga. Belum kelihatan berangsur-angsur, ia masih sering panas, batuknya belum berhenti. Badannya tiada sekali-kali nampak berubah di rumah sakit itu. Kasihan kepada Tuti, alangkah ingin hatinya hendak bersua dengan adiknya yang hanya seorang itu. Tidak, ia tidak menyesal meninggalkan kongres meskipun masih sebanyak itu soal yang penting-penting akan dipercakapkan. Beberapa lamanya Tuti duduk tiada bergerak-gerak di sudut di tempatnya. Penumpang-penumpang lain dalam wagon itu hampir tiada kelihatan kepadanya, dan tiada diketahuinya bahwa kereta api itu telah berhenti di Cimahi dan Padalarang, dan dalam wagon itu telah bertambah beberapa orang penumpang lagi. Terus kereta api itu melalui tanah pegunungan Priangan. Sungai Citarum yang deras mengalir jauh di dalam jurang sudah dilampaui, dan kereta api bertambah lama bertambah dekat menuju ke Cianjur. Di segala penjuru luas menghijau sawah-sawah yang baru ditanam, disilih oleh desa yang tersembunyi di antara pohon-pohonan. Terbangun dari pelamunannya, Tuti mengangkat jendela dekatnya dan diluaskannya matanya ke arah sawah-sawah yang jauh di utara dan barat, disambut oleh pegunungan yang tinggi-tinggi yang diselimuti oleh awan yang gelap. Teringat ia bahwa dari Cianjur kelak ia harus naik auto pergi ke Sindanglaya ke rumah Saleh. Besok baru ia akan pergi ke Pacet melihat adiknya itu bersama-sama dengan Yusuf yang telah seminggu di sana. Jangan-jangan di sana antara Cianjur dan Sindanglaya sekarang hujan lebat, akan basahlah ia kelak. Beberapa lamanya ia melihat keluar, maka turunlah hujan rintik-rintik. Tuti menutupkan jendela kaca dekat tempat duduknya dan dipandangkannya matanya ke dalam wagon kepada penumpang yang sama-sama dengan dia. Diamat-amatinya gadis kecil yang dari tadi bermain-main dengan adiknya, lalu dilihatnya pula gadis yang berpakaian pandu di hadapannya. Sigap dan ringkas rupanya, ia berpakaian demikian, tiada berhias sedikit jua pun. Sementara itu di luar hujan bertambah lama bertambah besar, kereta api terus jua, halte penghabisan telah tertinggal pula. Bunyi peluit kereta api beberapa kali dan tiada beberapa lama antaranya menderulah ia masuk ke stasiun. Tuti pun menjinjing tas pakaiannya turun ke peron. Sejurus ia melihat ke kiri ke kanan. Nampak kepadanya Yusuf dengan Saleh dan Ratna yang datang menjemputnya, sebab telah diberitakannya bahwa ia akan sampai hari itu. Dalam hujan sama-samalah mereka naik taksi pergi ke rumah Saleh di ujung Sindanglaya.
Sejak dari pagi-pagi tiada berhenti-henti hujan turun bersama-sama dengan angin kuat yang menyentak-nyentak. Pohon-pohon sekitar rumah sakit itu terbuai, tertunduk-tunduk seraya gemuruh menderu-deru dan berciut-ciut. Di gunung-gunung kabut yang tebal berkejar-kejaran, sangat cepat tiada habis-habis lakunya. Langit yang putih kelabu berat turun ke bawah sampai menyatu dengan pelarian kabut di lereng gunung. Pada pagi-pagi seolah-olah seluruh alam amarah mengemuk itu terbaring Maria, tiada bergerak-gerak di tempat tidurnya, matanya memandang jauh ke hadapan, tetapi tiada suatu apa jua pun yang kelihatan kepadanya. Kecil dan jauh terpencil, ditinggalkan segala orang, terasa kepadanya dirinya pada pagi-pagi yang gemuruh itu. Dan iba pilu melayanglah pikirannya, tiada tertahan-tahan. Sebentar ia ingat kepada kekasihnya Yusuf, yang sudah seminggu lamanya di Sindang-Laya dan sudah 2 kali datang mengunjunginya, yaitu hari Minggu dan hari Rabu yang lalu. Pukul 9 kelak tentu ia akan datang lagi, dan pada hari Rabu di hadapan akan datang Tuti dari Bandung. Teringat kepadanya bahwa ia akan meminta kepada juru rawat dan dokter supaya Tuti dan Yusuf dapat tiap-tiap hari mengunjunginya selama libur mereka ini. Rasa-rasanya permintaannya itu akan diperkenankan, sebab hari Senin seminggu lagi telah habis pula libur orang berdua itu, dan lama pula ia akan dapat bersua dengan mereka. Maria mengubah letak bantalnya sedikit, sebab ia hendak menghadapi jendela kaca yang tertutup yang lantang memberi pemandangan ke sebelah barat. Nampak kepadanya sebentar kabut terkuak, dan kelihatanlah puncak gunung gede biru kehitam-hitaman bersandar pada langit yang rata putih kekelabuan. Di lerengnya masih berkejar-kejaran kabut menutup pemandangan, tetapi agak ke bawah banyak kelihatan hijau-hijauan hutan dan kebun mengabur dalam hujan yang turun tiada berhenti-hentinya. Pemandangan yang suram ke gunung yang dibaluti awan dan kabut bertambah mendalamkan perasaan sayu dalam hati Maria. Terasa benar-benar kepadanya kemalangan nasibnya. Telah hampir 2 bulan ia terbaring dalam rumah sakit itu. Usahakan penyakitnya berkurang, 2 hari yang lalu ia dipindahkan ke kamar ini seorang diri. Tahu ia bahwa ia diasingkan itu oleh karena penyakitnya bertambah. Telah berapa banyaklah orang yang diasingkan kemari tiada hidup lagi keluar. Sering ia bertanya kepada dirinya sendiri, akan demikian pulakah nasibnya? Dan pagi-pagi ini pertanyaan itu lebih-lebih datang menyenak ke dalam hatinya. Kalau begini rasa-rasanya, saya hanya menunggu waktunya saja lagi. Betapakah akan rasanya mati, tidak lagi melihat dan mendengar, meninggalkan segala yang dikasihi dan disayangi untuk selama-lamanya? Beberapa lamanya pikirannya berhenti menginsapkan makna sekaliannya itu. Nampak lagi kepadanya masa bahagianya ketika ia mulai bertunangan dengan Yusuf, perjalanan mereka ke Dago. Ketika mereka mencurahkan kasih mesra yang telah lama terkandung di dalam hati, sayup-sayup terasa kepadanya. Kenikmatan duduk bersama di atas batu ketika hilang rasa tempat dan waktu, dan sesudah itu seluruh dunia girang semata. Melihat muka kekasihnya dan mendengar suaranya ialah kenikmatan yang tiada berbanding. Alangkah permainya hidup di dunia ini. Kaburlah nampak sekaliannya itu amat jauh, seolah-olah dari mimpi yang tiada nyata. Tidak, ia tidak akan dapat merasakannya lagi. Maria tiada dapat menahan hatinya, pandangannya mengabur dan panasnya air mata mengalir pada pipinya. Terlonjak-lonjak badannya yang kurus kering itu, dan seraya membalik memedamkan mukanya pada bantal guling. Mengeluhlah ia. Wahai Yusuf, tolonglah adikmu ini, semudah ini lagi. Mestikah sekalian harapan itu terbuang saja? Oh Yusuf, manakah engkau? Manakah engkau? Bergelung dan meregang badan kurus itu di tempat tidur seperti cacing yang lata dan tiada kuasa digigit semut. Beberapa lamanya perlahan-lahan badan itu mereda, meletih sendiri. Mata yang terlampau besar nampaknya pada muka yang kurus itu, tiada bergerak-gerak, jauh memandang ke hadapan.
Tetapi tiba-tiba seolah-olah didorong oleh kilat perasaan yang amat cepatnya, Maria melengkungkan tangan kaitannya yang tulang berjabirkan kulit, meraba ke bawah bantal, meliuk-liuk badannya, dan dikeluarkannya dari bawahnya sehelai surat. Telah berkerumuk-kerumuk bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.